Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Azhar. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan kitab Akhlaqul Banin. Akhlaqul Banin juz kedua, halaman ke-10 dan ke-11 ya. Karena kemarin banyak sekali aktivitas, jadi baru sempet gini. Oke, kita lanjut saja ke pemaparan kitabnya. Dikarenakan cuma 2 lembar, sebenarnya cuma selembar ini tuh. Jadi saya baca logo dulu lah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-tilmidul mahbubu. Utawi iku nerangaken murid kang didemeni, siswa yang dicintai. Karena wis ana sapa ba'dul asatidati. Setengahnya pira-pira guru iku yuhibbu demen sapa asatidah. Ahada talamidatihi ing salah sawiji pira-pira muride asatidah. Aksar ingkang luwih akeh min zumalaihi tinimbang kanca-kancane ahad. Fata'ajabu maka pada gawok sapa zumala min dzalika saking makanan ahad. Wa qalu lan ngucap sapa zumala li ayyi syai'in, karena apa sewiji-wiji yuhibbu demen sapa ustaduna gurune kita. Ada tilmida ing ikilah murid. Aksar ingkang luwih akeh minna tinimbang kita. Waroda maka ngrepaken sapa ustadu guru ayyudhira ingin tandohiraken, ingin tamertelaaken sapa ustad lahum maring talamid asbab ing pira-pira sebab. Fi dzalika ing dalam mengkonon yuhibbu fa'ata maka mai sapa si ustad kulla wahidin ing saben-saben suwiji minhum saking talamid dajajatan ing pitik. Wa qala lan dawu sapa ustad lian parid supaya ngijen sapa kulla wahidin saben-saben suwiji minkum saking sira kabeh bimakani dalam panggonan. Waliyad bahlan becik jembele sapa kula wahid ada jajata ing pitik hai sulayarahu ing dalam atau hingga ora weruh ing kula wahid sapa hadun wong sewiji. Oke, di sini ada cerita judulnya siswa yang dicintai, siswa yang disayangi oleh gurunya. Telah ada sebagian guru ya, dari beberapa guru, berarti banyak nih Pak Guru, yang cinta, yang senang kepada salah satu dari muridnya daripada murid-murid yang lain. Dikarenakan guru tersebut senang terhadap salah satu murid itu, akhirnya menimbulkan fata'ajabu, menimbulkan keheranan bagi murid-murid yang lain ya. Kok bisa-bisa sih sang guru suka sama si itu, kenapa ya gitu kan. Sampai mereka berkata waqalu li ayyi syai'in yuhibbu ustaduna hadza talmida aksar minna. Karena apa wahai guru, bahasanya tuh bukan ke guru ya, kenapa sih guru kita mencintai siswa ini ya, mencintai siswa ini daripada kita gitu. Jadi bahasanya bukan berarti gurunya nggak cinta sama kita, kan sama muridnya enggak, tapi cintanya melebihi, dia lebih sayang, lebih demen, lebih senang kepada murid tersebut daripada murid-murid yang lainnya. Nah kemudian fa'aradal ustadu ayyathir lahum asbaba bidzalika. Guru tersebut ya menghendaki untuk menjelaskan kepada mereka mengapa sebab guru tersebut
mencintai salah seorang murid ini nih. Kenapa? Kemudian fa'ata kulla wahidin minhum dajajah. Guru memberikan setiap orang atau setiap murid itu pitik. Anak ayam berarti ya, anak ayam. Dikasih setiap murid anak ayam. Wa qala liyan farid kullu wahidin minkum fi makani waliyad. Bah, ada jajah hai Sulaiman. Kata si guru begini, coba kamu sembelih, itulah. Kamu sembelih. Pokoknya kan setiap orang itu kan dikasih pitik ya. Nah, gimana caranya setiap orang ini menyendiri nyembelih di satu tempat, tapi nyembelihnya tidak ada yang melihat seorang pun. Itu ya. Tidak ada yang melihat seorang pun. Paham tasalat talam itu amro apa nih kesananya nih. Kemudian pada manut, ya iyalah orang murid ke guru kan pasti nurut gitu. Para siswa atau para santri nurut, manut amrul ustadi terhadap perintah gurunya. Ya, semua santri, semua siswa, semua santri nurut. Ya. Illa dzalika tilmi dal wahida, kecuali si murid yang dicintai itu. Jadi yang lain menurut, suruh nyembelih. Pokoknya nyembelih nggak boleh ada yang tahu aja. Kamu harus menyendiri nyembelih. Nggak boleh ada seorang pun yang tahu. Tapi si murid yang ini nih, yang dicintai oleh gurunya nih, ya sebelum dicintai ya. Sebelum dicintai. Pokoknya murid yang dicintai ini nih, fa innahu radda dajaja. Si murid ini malah mengembalikan pitik. Udah dikasih pitik malah dikembaliin lagi ke gurunya. Faqala lahu ustaduhu, kata gurunya tuh. Ya. Malaka lam tadbah dajajataka. Kenapa sih kamu nggak nyembelih pitikmu itu? Yang lain menyembelih kama ada bahas bahu. Sebagaimana teman-temanmu menyembelih. Kenapa sih kamu nggak nyembelih? Faqala li'anni lam akdir. Man ya teh? An firoda fi makanin ya la yaroni fi ahadun. Kata si murid tersebut, sesungguhnya saya tidak sanggup, saya tidak mampu untuk menyendiri di satu tempat yang mana tempat tersebut tidak ada seorang pun yang bisa melihat saya. Fa innallaha yarani fi kulli mawdi'in. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat di semua tempat. Nah, berdasarkan alasan tersebut, faqala al-ustadu lit-talamid, kata si guru nih kepada siswa-siswa yang lain yang nyembelih, kan yang lain nyembelih. Akhirnya ngomong nih gurunya kepada santrinya tuh, ya santri yang lain. Ungduru ila hadza tilmidi. Ya khafullaha wa la yansahu fi ayyi makanin. Hei, para santri, lihat nih pada si siswa ini nih yang tidak nyembelih maksudnya. Coba kalian lihat kepada siswa ini. Dia sangat takut kepada Allah dan tidak melupakan Allah dimanapun tempatnya. Artinya dimanapun dia berada, dimanapun dia singgah, kapanpun, dimanapun, dia tidak pernah lupa kepada Allah dan dia selalu takut kepada Allah. Falihada ahbabatuhu, maka karena sikap yang seperti inilah, karena akhlak yang baik seperti inilah, saya mencintai siswa ini, kata gurunya tuh. Saya mencintai si ini, saya senang sama si ini gitu. Aksara minkum, ya lebih banyak cintanya daripada kepada kalian semua. Lebih banyak senangnya daripada kepada kalian semua. Wala syakka annahu idza kaburu yakunu minas sholihin. Dan tidak ada keraguan. Sesungguhnya siswa yang seperti ini, kata gurunya, ketika nanti sudah besar, dia akan menjadi termasuk orang-orang yang sholih, orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Al-muti'ina, yang selalu taat kepada Allah, li rabbihim, kepada Allah. Fi kulli hinin,
pada setiap masa. Tuh. Jadi kalau lagi nyantri saja, lagi jadi siswa saja, sudah benar-benar takut pada Allah, tidak pernah lupa pada Allah dimanapun tempatnya, ya maka si guru tersebut berani berbicara, tidak ada keraguan bahwa siswa ini nanti besarnya akan menjadi orang soleh yang taat kepada Allah di setiap masa. Tuh ya. Sekarang kita berbicara fakta ya, anak zaman sekarang. Apakah sudah bisa mencerminkan seperti contoh yang ada di sini? Subhanallah, tingkah laku mereka, astagfirullahaladzim ya, banyak sekali yang menyimpang, apalagi sekarang itu kata-kata yang ada di televisi, kata-kata yang ada di TikTok, kata-kata yang ada di Facebook, itu mereka ikutin. Kata-kata kasar mereka ikutin, mereka contoh, mereka praktekkan dimanapun, kapanpun mereka tuh ya. Di sekolah saja, aduh ampun. Kalau ada gurunya lagi marahin murid ya, contoh ini mana? Kalau ada gurunya lagi marahin seorang murid yang lainnya bilang, ayo pak, marahin si itu pak. Ayo bu, marahin si itu bu. Meskipun itu si ibu sedang marahin, itu nggak sopan begitu tuh. Ya. Sudah ngatur-ngatur guru. Jadi tingkah laku anak zaman sekarang itu, mereka bahasanya ya, nyeplos dari ucapan tanpa disadari itu merupakan salah satu su'ul adab, jelek tingkah laku, jelek akhlaknya. Yang sering ditemukan seperti ini. Apalagi kalau ucapan, aduh, dikit-dikit anjing, dikit-dikit anjay, dikit-dikit astagfirullah. Makanya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua, baik yang di sekolah maupun yang di rumah, maupun yang sedang ngaji, yang sedang mondok, dimanapun lah anak-anak, mudah-mudahan mereka semua bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, ya. Mudah-mudahan mereka selalu bisa menjaga nama baik dirinya, nama baik orang tua, nama baik desanya, nama baik sekolahnya, nama baik daerahnya, nama baik umumnya masyarakat Indonesia. Saya sangat miris melihat kelakuan anak zaman sekarang. Ya, untuk memasukkan baju saja. Misalnya nih peraturan sekolah dimasukkan bajunya, seragamnya dimasukkan, bajunya masukkan ke dalam celana. Itu susah sekali, anak zaman sekarang susah. Dan waktu kapan ya, 9 kemarin kalau nggak salah, ada viral anak sekolah membawa senjata tajam. Aduh, nggak tahu sekolah mana tuh. Ya, saya udah deg-degan nih, takutnya murid saya, ternyata alhamdulillah bukan. Alhamdulillah bukan. Ini yang aneh nih, otaknya konslet atau gimana ini tuh. Kok parang dibawa-bawa, kok celurit dibawa-bawa, kok arit itu dibawa-bawa, gobang dibawa-bawa, buat apa? Yang lebih konslet lagi otaknya itu gear gear sepeda, gear motor itu tuh, kok dibawa-bawa ya, ampun. Gear itu ya harusnya buat motor lah, bukan kayak pecut, bukan. Aduh, ini entah gimana ini pikirannya nih. Ya mudah-mudahan lah anak-anak kita semua terhindar dari perbuatan yang demikian. Kita selalu doakan mudah-mudahan mereka selalu bisa menuntut ilmu dimanapun, tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun, di rumah, pokoknya dimanapun lah mereka bisa mengambil hikmahnya. Karena yang namanya menuntut ilmu itu dimanapun, sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ada ilmunya, ada yang bisa diambil, ada yang bisa dipetik. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Mohon maaf apabila penerangan saya ada yang kurang berkenan.
kesimpulannya adalah untuk bagi kita semua mungkin ya, kita harus bisa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada. Hadis nabinya kalau nggak salah, salasun munjiyatun ya. 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Salah satunya adalah fakhasyatullahi ta'ala bisirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertutup, dalam keadaan sir, artinya lagi sendiri, tidak ada yang tahu selain Dia dan Allah, dan juga dalam keadaan alaniyah, terbuka. Berarti lagi banyak orang, kita juga harus takut pada Allah. Lagi sendiri, takut pada Allah, jangan takut sama setan atau apapun. Artinya takut itu lebih banyak kita mengontrol diri. Ya. Jangan sampai kelepasan berbicara maksiat, berbicara dosa. Kita harus ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. Semuanya Allah yang menggerakkan. Maka dari itu, ini kesimpulannya tadi ya, kita harus takut pada Allah. Ya. Takutnya hanya pada Allah nih. Yang kedua, walayan saud. Kita harus selalu ingat kepada Gusti Allah dimanapun. Harus sering zikir. Baik zikir jahar, zikir khafi, zikir rofa. Ya. Zikir khafi dimanapun ini. Zikir jahar ya minimal ketika habis sholat 5 waktu. Zikir rofa nih, awas beda lagi nih. Zikir rofa di kitab bin Husani ya. Zikir rofa itu harus supaya terhindar dari sifat sombong. Kapan itu zikir rofa? Ketika kita kumpul dengan orang lain. Contoh, lagi acara tahlilan, istighosah. Itu harus di atas jahar bacaannya, terus rofa tinggi. Supaya kita tidak termasuk kategori sombong. Karena dalam kitab Hinusani ya, ketika seperti itu nggak mau zikir rofa, nggak mau lebih di atas jahar bahasanya. Kalau jahar kan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada jahar, asal ada suaranya keluar itu jahar. Tapi kalau rofa udah kencang seperti adzan lah gitu kencang. Jadi kalau bahasa la ilaha illallah itu udah rofa, itu rofa namanya. Nah, itu yang seperti itu ada kondisi yang diharuskan, ada yang tidak. Ya. Kalau seperti saya sekarang ini malam-malam ya cukup jahar. Ya, cukup jahar zikirnya. Jangan rofa, kalau rofa bahaya. Tetangga pada keluar mungkin. Ya, tetangga pada keluar. Karena saya teriak-teriak. Tapi kalau ketika istighosah dengan kumpul dengan jemaah yang lain, ya kita harus rofa. Ketika zikirnya jangan sampai nggak kedengeran. Kenapa? Supaya terhindar dari sifat sombong. Dan juga itu salah satu cara untuk membersihkan hati. Bukan berarti Allah itu tuli, tapi supaya bacaan-bacaan yang kita ucapkan itu bisa mengena kepada qalbu kita. Nah itu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit. Nanti saya mungkin sebentar lagi akan lanjut ke kitab tafsir Yasin, tapi sekarang udah ngantuk. Udah jam berapa nih? Udah 10:30 kayaknya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.